Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, kini saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke redaksi Lapor Polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Yang pertama ada dari Ed Salim Muardi 201. Lapor Pak Polisi, di Jalan Brigjen Zain Hamid, Medan, rawan terjadi perampokan begal. Korbannya kebanyakan driver ojol, mohon dilakukan patrolinya, Pak. Iya, dan berikutnya ada informasi dari Ed Anwar Aja 15, lapor Pak Polisi, mohon ditertibkan oknum yang memaksa meminta uang mengatasnamakan organisasi warga di Jalan Kalangsari, Karawang, membuat resah warga, khususnya para pedagang. Dan berikutnya ada informasi dari akun @ringho808, lapor Pak Polisi, di Jalan Komarudin, Pulau Gebang, Jakarta Timur, saat pagi dini hari sering terjadi begal dengan senjata tajam. Mohon patrolinya, Pak, agar warga merasa aman saat bepergian. Iya, kemudian dan pemirsa, berikut ini kita menuju informasi sebuah mobil minibus yang dikendarai seorang supir dan mengangkut 6 orang siswa SD mengalami kecelakaan dan terjun ke jurang sedalam 7 meter di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kecelakaan yang disebabkan supir lepas kendali ini menyebabkan 3 orang mengalami luka-luka. Mobil minibus yang ditumpangi oleh rombongan siswa sekolah dasar asal Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan mengalami kecelakaan tunggal di daerah Jalan Poros, Kecamatan Malawa, Kabupaten Poros, Sulawesi Selatan. Mobil yang dikendarai oleh seorang pria berinisial MS ini terjun ke jurang sedalam 7 meter. Warga sekitar bersama aparat kepolisian yang berada di lokasi langsung berusaha melakukan evakuasi terhadap kendaraan minibus tersebut. Kejadian ini diduga terjadi akibat pengemudi mobil mengalami lepas kendali. Diperkirakan kedalaman jurang itu kurang lebih 7-10 meter. Tapi untuk proses evakuasinya tadi seperti bagaimana? Evakuasi yang kami lakukan bersama oleh pihak Polsek dan Satlantas Polres Maros dibantu warga. Kebetulan masih ada alat berat yang bekerja di area TKP itu, sehingga kami minta tolong oleh pihak pekerja untuk melakukan evakuasi terhadap kendaraan yang jatuh di jurang tersebut. Akibat kejadian ini, seorang sopir dan 2 orang siswa SD mengalami luka ringan dan harus dilarikan ke puskesmas tempat. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polres Malang menetapkan supir truk sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut antara truk pengangkut pakan ternak dengan bus rombongan pelajar SMP Islam Darul Quran Mulia Putri Bogor di Jalan Tol Pandaan Malang. Penetapan ini dilakukan usai polisi melakukan investigasi tabrakan yang menewaskan 4 orang dan puluhan lainnya luka-luka. Hasil penyelidikan dan investigasi kasus kecelakaan antara truk dan bis di kilometer 77 Tol Pandaan Malang telah pada tahap kesimpulan. Kapolres Malang AKBP Putu Holis Aryana menjelaskan, polisi telah menemukan beberapa temuan, diantaranya kurangnya perawatan rutin kendaraan truk yang dikemudikan Sigit Winarno, yakni sistem pendingin mesin yang tak pernah diperiksa dan selang radiator lepas mengakibatkan mesin overheat sehingga truk tak kuat menanjak. Selain itu, sistem pengereman truk juga tak berfungsi sempurna, membuat truk berjalan mundur saat berhenti. Sopir truk juga tak menjalankan prosedur saat berhenti darurat di jalan. Menurut Kapolres, untuk kendaraan besar, saat berhenti darurat seharusnya truk berhenti dalam kondisi mesin mati, rem tangan ditarik penuh dan persneling dalam kondisi gigi 1. Namun hal ini tidak dilakukan sopir truk. Polisi akhirnya menetapkan sopir truk Sigit Winarno sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 310 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Musibah kecelakaan ini terdapat unsur kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh sopir truk. Dengan demikian, maka sopir truk atas nama
Saudara Sigit Winarno ini kami tetapkan menjadi tersangka. Polisi masih akan mendalami kasus ini termasuk memintai keterangan pihak PT Rapi Translogistik selaku pemilik truk. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui prosedur pemeriksaan dan servis rutin kendaraan. Sebelumnya sopir pernah mengeluhkan tentang sistem pendinginan mesin kendaraan, namun diabaikan pihak perusahaan. Kecelakaan maut antara truk dengan bus pengangkut rombongan pelajar ini menimbulkan 52 korban. Dari jumlah tersebut, 4 orang meninggal dunia, 28 orang menjalani rawat inap, serta 18 orang rawat jalan. 2 orang lainnya telah pulang dari rumah sakit atas permintaan korban. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hanjarani, iNews melaporkan. Pemirsa, viral aksi perampokan bersenjata tajam di sebuah warung kelontong di Jalan Anuang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku kocar-kacir tanpa hasil jarahan usai dikejar oleh pemilik warung. Inilah aksi dua pemuda, satu diantaranya memakai penutup wajah, tiba-tiba muncul mengancam dengan senjata tajam jenis panah busur dan parang di sebuah warung kelontong di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang terdesak usai diancam dengan senjata tajam. Korban berusaha melawan kedua pelaku dengan melakukan pengejaran. Satu pelaku yang berusaha mengambil barang telepon genggam yang tersimpan di etalase itu dihalau hingga dikejar menggunakan kursi dan kabur melarikan diri tanpa ada hasil jarahan. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku mengintai di balik pom bensin yang berada di depan warung hingga mengetahui penjaga warung berjaga sendirian dan jalan yang tengah sunyi dimanfaatkan pelaku untuk beraksi. Berarti bergoncengan? 3. Bergoncengan 3? Busur sama parang. Busur sama parang. Ada yang luka? Tidak ada yang luka. Pada saat kejadian seperti itu, apa yang kita lakukan? Berteriak. Akibat kejadian ini, pelaku secara resmi melaporkan ke pihak kepolisian Polsek Makassar guna ditindak lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian sebuah mobil milik warga yang terparkir di halaman rumah di Bandar Lampung terekam kamera pengawas. Para pelaku berhasil membawa kabur mobil korban dalam waktu hanya kurang dari 2 menit. Pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Anda dapat menyaksikan cuplikan program dan berita iNews di kanal YouTube @official iNews. Setelah ini Anda bisa menyaksikan program iNews Today bersama dengan rekan kami Togi Sinaga dan Aulia Wardani. Saya Gede Satria pamit undur diri pemirsa. Lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Inilah rekaman kamera pengawas saat para pelaku mencuri sebuah mobil di Kelurahan Jagabaya 2, Waihalim, Bandar Lampung. Pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 1 orang ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 menit untuk mencuri mobil jenis sedan berwarna hitam yang terparkir di depan rumah korban. Korban baru mengetahui mobilnya hilang usai menjalani ibadah sholat subuh. Diduga pelaku sebelumnya sudah mengintai dan mengamati lokasi saat situasi sedang sepi. Jalan biasa santai aja dia. Yang di depan itu ada yang nunggu mobil satu. Pokoknya saya nggak paham mobilnya apa itu. Karena terlalu jauh sih CCTV-nya. Sebelumnya memang pernah ada yang curigai nggak, Kak? Nggak ada. Kalau saya nggak ada sih, kosong kan. Jadi diduga memang pelaku itu berdua bawa mobil kayak? Iya, 2. Satu. Kasus ini kini ditangani oleh Polresta Bandar Lampung. Korban juga telah menyerahkan rekaman kamera pengawas guna keperluan para penyidik. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.